The manifest of the Holy Trinity in the body of Christ. Manifestasi dari Allah Tritunggal dalam tubuh Kristus. Saudara, jarang orang khotbah tentang Tritunggal, saudara-saudara. Tritunggal adalah salah satu isu yang kalau dibicarakan itu bisa rame. Kalau dimengerti, sulit dimengerti gitu ya. Dan gak akan pernah bisa dimengerti dengan akal kita, otak kita manusia secara sempurna. Karena memang itulah Tuhan kita gitu ya. Ada seorang filosofer bilang begini, kalau Allah kita bisa jelaskan dengan otak kita, dia bukan Allah lagi. Dan saya setuju, salah satunya tentang kebenaran tentang Trinitas. Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Wow, bagaimana kita menjelaskan hal itu? Ada banyak penjelasan mengenai hal itu yang cukup kita pahami saudara-saudara. Tapi memang tidak akan pernah memuaskan logika kita. Karena memang itu beyond, itu di atas logika kita. Kalau Allah hanya kita bisa ikat, hanya kita bisa pahami dan kita bisa kurung dengan logika kita, dia bukan lagi Allah. Dia Allah yang jauh lebih besar dari logika kita. Dia Allah yang jauh lebih cerdas dari kecerdasan kita. Bahkan semua kecerdasan manusia pun ditambahkan, dijumlahkan, tidak akan pernah melampaui kecerdasan Allah itu sendiri. Yang percaya bilang amin. Gitu ya. Dan kita harus ingat bahwa ini adalah doktrin utama gereja. Kalau gereja nggak percaya Trinitas, itu bukan gereja. Gereja yang benar itu percaya kepada Allah Tritunggal. Setuju? Saudara nggak setuju, itu kebenarannya. Nggak butuh persetujuan, itu pewahyuan dari firman Tuhan, dari Alkitab itu sendiri. Bahwa Allah yang kita sembah itu punya 3 pribadi gitu ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya gitulah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Keluar dari mulut Yesus sendiri sebuah statement tentang Tritunggal itu sendiri. Kenapa nggak dibaptis dalam nama Bapa aja? Kenapa nggak dibaptis dalam nama Yesus saja? Kenapa nggak dibaptis dalam nama Roh Kudus saja? Yesus menyampaikan formulanya adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. So bahkan Yesus sendiri mengakui hakikat Allah itu sebagai Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini mesti kita pahami dan kita hidupi bersama-sama dalam konteks tubuh Kristus. Ada sebuah ayat yang luar biasa dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 6 yang menunjukkan bagaimana Allah Tritunggal muncul atau termanifestasi dalam tubuh Kristus. Kalau saya bilang tubuh Kristus, saya kira saudara sudah paham itu maksudnya gereja, yaitu saya dan saudara. Amin. Jadi tubuh Kristus itu adalah saya dan saudara. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Siapa yang di sini mengasihi Kristus? Angkat tangan bilang saya dengan segenap hati. Oke. Benar ya? Mengasihi Kristus ya? Oke. Yang kedua pertanyaan, siapa yang mengasihi tubuh Kristus? Gereja, torang. Saya yakin begini, ketika saya bertanya siapa yang mengasihi Kristus? Kepala gereja, semua enggak ada keberatan, kita semua mengasihi Kristus sebagai kepala, betul enggak? Tapi sometimes orang mengasihi kepala dan orang kurang mengasihi tubuh Kristus itu. Dan itu terjadi sudah dari mana-mana gitu ya. Banyak orang Kristen mengasihi kepalanya, menghormati kepalanya, melayani kepalanya, tapi tidak mencintai tubuhnya. Atau kurang mengasihi tubuhnya Kristus, yaitu gerejanya. Nah kita mesti beresin ini. Kalau you benar mengasihi kepala gereja Yesus, maka kau juga harus mengasihi tubuhnya. Kalau kau menghormati Yesus sebagai kepala gereja
maka kau harus menghormati tubuhnya yang adalah gerejanya juga. Bilang amin. Karena orang tidak bisa memisahkan kepala dan tubuh. Orang tidak bisa mutilasi Kristus dan gerejanya. Kristus dan gerejanya adalah satu. Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuh. Sampai di sini orang sepakat sama-sama bilang amin. Jadi kalau saudara mengasihi kepala, saudara harus mengasihi tubuhnya dengan kasih yang sama. Kalau saudara menghormati kepalanya, saudara harus menghormati tubuhnya dengan kadar yang sama. Karena nggak mungkin saudara mencintai kepala doang dan tidak mencintai tubuhnya. Betul? Oke. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Begini firman Tuhan. Orang baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saya minta terjemahan BIMK. Ada? Bahasa Indonesia, TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ada bermacam-macam kemampuan rohani yang diberikan Roh Allah sebagai tanda kebaikan hatinya. Tetapi semua berasal dari satu Roh Allah. Dan ada bermacam-macam bentuk pelayanan bagi Tuhan, tetapi semua berasal darinya. Demikianlah Allah yang esa bekerja dengan bermacam-macam cara dalam diri setiap saudara seiman, tetapi semuanya dikerjakan oleh Dia. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6 menunjukkan ada tiga pribadi di situ. Yang pertama Roh Allah, ada rupa-rupa karunia, satu Roh, Holy Spirit. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan, Lord Jesus Christ. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Ada satu Allah yang mengerjakan semuanya. Bilang amin. This is a perfect verse. Ayat yang sempurna yang menunjukkan bahwa dalam tubuh Kristus meskipun Allahnya satu, tapi pekerjaan beda. Hari ini saya akan bilang 3 poin saudara-saudara yang ada yang orang sebagai gereja harus tahu dan pahami. Yang pertama, the gift of the Father. Yang kedua, the gift of the Son. Yang ketiga, the gift of the Holy Spirit. Sebagai orang Pentakosta, saya sangat percaya the gift of the Holy Spirit. Kita mengajarkan tentang the gift of the Holy Spirit. Atau karunia-karunia rohani. Kita mempraktekkan karunia-karunia rohani. Tapi saya baru kemarin pulang dari Bali dan saya dapat pengertian yang baru. Bahwa bukan hanya ada karunia Roh Kudus. Tetapi juga ada karunia Allah, karunia Kristus, dan karunia Roh Kudus. Ada pemberian dari Allah Bapa, ada pemberian Kristus, dan ada pemberian dari Roh Kudus. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, the gift of the Father. The gift of the Father itu nampak jelas di kitab Roma. Oke. Saya baca dulu Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah. Amin. Karunia Allah, sama-sama bilang karunia Allah. This is the gift of the Father. Ini pemberian Allah, karismata. Pemberian dari Allah, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa the gift of the Father? Hidup yang kekal. Sama-sama bilang hidup yang kekal. Itulah pemberian yang pertama dan itulah pemberian yang kita semua harus hargai. Bahwa hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup yang kekal. Sama-sama bilang amin. Hidup yang kekal di dalam Kristus
Yesus Tuhan kita. Saya nggak tahu bagaimana hidup ini memperlakukan saudara-saudara, karena saya juga mendapati banyak jemaat-jemaat yang hidup dalam kepahitan, hidup dalam kegeraman, hidup dalam sakit hati, karena hidup tidak memperlakukan mereka dengan adil. Dan kemudian saudara menjalani kehidupan ini tanpa menghargai kehidupan itu sendiri. Dan saudara lupa bahwa the gift of the Father is an eternal life. Hidup yang kekal. Saudara, hidup yang saudara jalani hari ini is a gift of the Father. Pemberian dari Bapa. Bukan untuk engkau sia-siakan. Bukan untuk engkau buang-buang. Tapi untuk engkau jalani dengan penuh sukacita. Saya mau encourage beberapa dari kalian yang sedang dalam keadaan getir menghadapi kehidupan. Oleh karena kehidupan ini terlalu jahat mungkin dalam kehidupanmu. Engkau dikecewakan berulang-ulang. Engkau mencoba menjalani kehidupanmu sebaik mungkin. Tapi entah mengapa engkau selalu mendapati bahwa hidup ini memperlakukan engkau tidak adil. Jauh dari harapan-harapan. Penuh dengan rasa sakit dan luka. Kekecewaan yang berulang-ulang. Membuat engkau melihat hidup ini. Rusak ini hidup ini. Beberapa dari kita memutuskan untuk mengakhiri hidup begitu saja. Yang lain sih tidak berani mengakhiri hidup. Tapi menyia-nyiakan hidup yang Tuhan berikan. Seolah-olah ingin membalas sakit hati atas apa yang hidup ini lakukan dalam hidupmu. Saudara, hidup kita adalah pemberian Allah. Sama-sama bilang pemberian Allah. Dan Tuhan ingin kita mempertahankan hidup ini dengan benar. Mazmur 66 ayat 9 bilang begini. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. So, meskipun dunia ini memperlakukan saudara tidak benar. Meskipun dunia ini memperlakukan saudara tidak adil. Meskipun dunia ini memperlakukan saudara sembarangan. Hidup ini tetap harus dipertahankan. Karena Tuhan yang bilang, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Jadi apapun keadaanmu hari ini, no matter what life throws to you, tetaplah hidup. Amin. Bilang orang kanan dan kiri, tetaplah hidup. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Ia telah menjaga kami supaya tetap hidup. Dan tidak membiarkan kami jatuh. Wah, saudara-saudara. Kalau Tuhan sedemikian menjaga kita supaya tetap hidup. Artinya kehidupan itu jauh lebih berharga dari apa yang kamu alami di dalam kehidupan itu sendiri. Ulangi. Kehidupan itu sendiri jauh lebih berharga dari apa yang kehidupan itu lakukan kepadamu. So, tetap bertahan dan tetaplah hidup. Karena hidup adalah pemberian Allah. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara berada di situasi yang somo mati. Hati saudara somo mati. Relationship saudara semua mati. Usaha saudara semua mati.
kelihatan di sekitar saudara mulai mati. Mungkin kita perlu koreksi, mungkin saudara kurang terhubung dengan pemilik kehidupan. Sehingga kuasa maut, kuasa kematian mencoba mengambil alih. Karena sepanjang kita ada di dunia ini, kuasa kematian, kuasa maut akan berusaha menarik kita. Dan kuasa maut itu hanya bisa dikalahkan dengan kehidupan yang dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus terhubung dengan Bapa di surga. Supaya kita bisa memperoleh kehidupan itu. Supaya kehidupan itu akan tetap abadi dalam kehidupan kita. Tak tergoyahkan. Supaya semua yang mati dalam hidupmu hidup kembali. Terhubunglah dengan pemberi kehidupan, penopang segala yang hidup. Amin. Masa saudara mau cas HP, sebaku dekat dengan HP mati. Saudara harus hubungkan dengan pemberi kehidupan, pemberi energi. Demikian juga kita. Kalau saudara mulai merasakan kuasa kematian itu terjadi bekerja dalam hidupmu, mungkin kurang terhubung dengan Dia sang pemberi kehidupan. Speak life. Supaya kehidupan itu terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, the gift of the Son. Tepuk tangan dulu saudara, luar biasa gitu ya. Saya senang sekali karena saya belajar untuk ini saudara. The gift of the Son itu di kitab Efesus. Kalau Roma itu the gift of the Father. Saudara baca seluruh kitab Roma. Oh ya saudara-saudara sekalian, di gereja kita ada Biblesius yang dibagi per hari gitu ya. Jadi nggak dari Kejadian sampai Wahyu, tapi per hari. Kalau saudara baca Biblesius setiap hari, saudara akan selesai membaca Alkitab dalam waktu 1 tahun. Dan dalam setiap harinya itu beda-beda gitu ya. Jadi kita perjanjian baru, perjanjian lama Pentatuk atau Taurat, perjanjian lama nabi-nabi. Saudara mau jadi jemaat yang pinter lah. Kita bikin renungan gak sembarangan. Kita mengaturnya supaya saudara makin pinter. Bilang amin. Gitu ya. The gift of the Son itu di kitab Efesus. Saya baca, ini kita mesti baca bersama-sama kayaknya gitu ya. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 8. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai 8. Ya. Mari terang baca sama-sama, saudara baca supaya saudara enggak ngantuk. 1, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sama-sama bilang pemberian Kristus. The gift of the Christ. Pemberian dari anak, the gift of the Son. Jadi Efesus berbicara soal pemberian Kristus. Kenapa gak dipakai pemberian Allah? Sama aja teh. 1, 2, 3. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Kita lompat aja ayat 10 dan ayat sampai 16, lompat ayat 10 sampai 16. Ayat 10 bro. 1, 2, 3. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa saudara-saudara? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.
Ayat 13, 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjut. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah, so capek belum? Belum, lanjut. Sampai 18. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. 18 habis. Ada 1, 2, 3. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena betul ini. Dan karena kedegilan hati mereka. Oh, coba sampai 16 sebenarnya. Enggak apa-apa. Baca Alkitab bagus untuk orang semua. Amin. Saudara tahu pemberian Kristus ini di ayat ini untuk kalau saudara baca ayat yang terakhir itu adalah untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin. Tapi yang menarik di sini, saudara, kita baru kemarin merayakan kenaikan. Salah satu alasan bahwa ia harus naik. Dia harus naik ke surga karena dia mau naik untuk mengambil pemberian-pemberian yang akan diberikan untuk tubuhnya. Itu yang nyata dari ayat-ayat ini. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. The gift of Christ, the gift of the Son. Yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara penasaran gak apa yang pemberian Kristus itu sampai dia mesti naik dan dia ambil dari surga untuk dibagi-bagikan kepada gerejanya. Tentu yang dia mau kasih itu sesuatu yang benar-benar powerful. Betul atau betul? Ini yang dia kasih. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita perintah Injil ataupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi saya paham mengapa saudara kurang bersemangat tepuk tangan. Karena saudara pikir, oh tak tahu ini pastor. Rasul, nabi, pengajar, gembala itu bukan torang. Torang kuat jemaat. Jadi torang bukan rasul, torang bukan nabi, torang bukan pengajar, torang bukan penginjil. Torang jemaat pastor. Jadi torang bukan termasuk di pemberian Kristus. Itu pemikiran yang sesat dan sangat sesat. Begini. Di mana ada gereja, dimanapun, 5 jawatan ini pasti ada. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di mana ada tubuh Kristus, 5 jawatan ini harus ada. Jadi ketika saya berdiri di sini dan kalau Metro Church ada tubuh Kristus, maka 5 jawatan itu ada di sebentar dulu saat ini depan saya. Sudah tidak percaya kan? Masa kita gembala? Ada. Apa sih rasul itu? Rasul yang beneran 12 rasul orang percaya. Yang diangkat oleh Yesus sendiri termasuk Rasul Paulus. Itu rasul secara fisik. Tapi jawatan rasul masih dipelihara di zaman gereja.
Dan Yesus mesti naik ke surga. Dan rasul yang disebut yang pertama kali. Apa sih itu rasul, pastor? Apostle, artinya orang yang punya hati buka gereja. Rasul. Rasul Paulus dimanapun dia berada, buka gereja. Di Efesus, Filipi, Kolose, di mana itu? Kalau saudara suka usaha kong mau buka cabang, kemungkinan saudara ada jawatan rasul di dalam hati. Cuma saudara arah dan bisnis. Kalau saudara punya sesuatu untuk memperluas, untuk menambah, untuk melipat gandakan, itu jawatan seorang rasul. Mas saudara aja nggak sadar bahwa saudara adalah seorang rasul di dalam tubuh Kristus. Pokoknya yang saya tahu dari semua yang duduk di sini pasti ada rasul. Yang percaya bilang amin. Ada nabi. Siapa nabi ini? Pastor, hari ini masih ada nabi? Masih ada. Di Alkitab ada nabi kecil, ada nabi besar. Bukan nabinya kurus dan nabi gemuk, bukan. Nabi besar itu adalah kitab nabi yang tulisannya panjang. Ada nabi kecil, Habakuk, itu nabi cuman tulisan di kitabnya itu cuman sekitar 4 pasal, 5 pasal, itu cuman bahasa sekolah Alkitab saja. Tapi gak ada hubungan dengan body. Tapi kenabian masih hidup. Profet. Orang yang dikaruniai oleh Tuhan untuk bisa apa? Bisa mengetahui rencana Tuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita merasa orang-orang yang suka main podcast dulu, sebenarnya kalau orang udah bertobat rohani, orang so boleh jadi nabi. Orang cuma pakai orang kepandaian itu for hitung-hitung lotre. Intinya kemampuan itu ada dalam tubuh Kristus. Amin. Ada. Pemberita Injil, evangelis, orang yang suka bersaksi. Saudara tahu penggosip itu siapa? Dorang itu karunia pemberita Injil, cuma diselewengkan oleh iblis. Harus ada orang yang memberitakan Injil. Memang dorang judul pemberita, pembawa berita. Harusnya dorang itu pembawa berita Injil, kabar baik. Maka karena dorang tidak dengar tuh kabar baik, tidak hidup dengan kabar baik, jadi dorang cuma dengar kabar buruk terus. Jadilah dorang penggosip. Itu jawatan yang sah dalam gereja. Bukan penggosip maksudnya, pemberita kabar baik. Amin. Kalau saudara duduk atau punya teman gitu ya, anggota gereja yang suka menggosip, saudara bilang, anak kok sebenarnya mau jadi pemberita Injil. Halo, ada nggak di gereja? Ada. Gembala-gembala, kalau gembala-gembala, oh berarti gembala Melan, gembala Ramli, gembala Rofi. Bukan. Gembala itu orang yang punya karunia untuk merawat. Orang yang sakit hati, menasehati. Ada orang begini misalnya, saudara lagi sedih gitu ya, orang cuma lewat, kalau dia punya karunia gembala ya, dia cuma lewat, dia so tahu saudara so sedih, dia so begini, semangat, kuatkan hatimu. Gembala itu ada karunia untuk merawat tubuh Kristus. Ada karunia untuk untuk memperhatikan mereka yang sedih, menguatkan mereka, menghibur mereka, menasehati mereka, merawat. Kalau dia lapar, ndak perlu suruh-suruh, langsung begini, lapar nganakang, apa jutu ada, siapin makan. That's pastor. Tanpa perlu orang minta makan, dia tahu dia mesti kasih makan. That's pastor. Dan saya tahu banyak di antara jemaat MCM, khusus gembala ini banyak karunianya. Karena kita sering dorang japange makan. Dorang tahu kita lapar atau kita tidak lapar. Dorang bahkan tahu kita pemakanan kesukaan. Waktu kita ulang tahun di pantai, semua tape makanan kesukaan keluar.
Mulai hari ini kita coba pikir dulu, berhati-hati sekali. Kita kalau dia bilang kita suka makan sesuatu. Karena itu mau muncul terus. Karena banyak gembala, bukan cuma gembala Mailan, ada banyak gembala yang mereka sangat perhatikan kepada hal-hal kecil yang orang lain tidak perhatikan, tapi dorang perhatikan. Dorang perhatikan, kayaknya pastor belum makan dari tadi, ada itu. Ada jemaat yang, karena saya selalu berusaha makan paling ke belakang, tapi ada jemaat yang selalu perhatikan, pastor Melan belum makan. Dan dia akan cari jalan untuk bawakan saya makan. Dan entah makan mana, dia juga tahu saya mau suka makan apa. Cuma kadang porsinya banyak sekali yang dia bawa. Ada karunia itu. Terakhir, pengajar-pengajar. Kita senang sekali jemaat MCM. Mungkin kalau nanti teman-teman yang baru pertama kali datang ke gereja sini, jangan kaget kalau gereja ini sesudah kebaktian jemaat nggak langsung pulang. Kalau mereka langsung pulang biasanya ada arisan atau ada pertemuan keluarga. Karena kalau enggak mereka akan duduk di bawah dan ngobrol. Kadang ngobrol mereka lebih lama di bawah daripada orang ibadah di atas. Why? Karena orang akan duduk mendekat dengan guru-guru jemaat. Yang ingin berbisnis akan mencari guru bisnis. Duduk sama-sama, ngopi sama-sama dan bertanya soal bisnis. Yang butuh guru hati, akan duduk dengan guru hati. Dan lain-lain sebagainya. Ada banyak pengajar-pengajar. Dan kalau saya lihat jemaat MCM kalau orang menyampaikan sesuatu pelajaran-pelajaran kehidupan dalam-dalam. Kalau kita jauh follow orang pastor, pintar-pintar. Ngajarin orang lain. So ada. Dan itu semua adalah pemberian Kristus bagi gerejanya. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pertanyaan begini. Pastor, kalau gereja baru buka, kong cuma 3 jemaat, tuh 5 jawatan dari mana? Ada apa tuh 3 orang itu? Berarti tuh 1 dia rasul dan pengajar. Tuh 1 gembala dan nabi. Nggak mungkin gereja mau berdiri tanpa 5 jawatan ini. Semua gereja yang berdiri 5 jawatan harus ada. Karena itu pemberian Kristus bagi tubuh Kristus. Bilang amin. Nggak mungkin. Yesus Kristus coba, MCM Mitra 3 jo yang kasih. Nggak bisa. Namanya dia tubuh Kristus, 5-5-nya harus hadir di situ. Pastor trompet jemaat cuma 1, berarti dia punya 5-5. Dia nabi, dia guru, dia rasul, semua dia. Paham? Sedahsyat itu pemberian Kristus. Terakhir pemberian Roh Kudus. Semangat toh? Bergizi. Ya ini dia. Ini sebenarnya Pastor Ramli sohotbah tapi kita pengen pertajam lagi hari ini. The gift of the Spirit. 1 Korintus 12 ayat 4-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Catat baik-baik saudara, kita harusnya membaca 1 Korintus pasal 12 untuk utuh. Ini saya so bilang juga 2 minggu lalu. Tidak ada yang mengajarkan seperti ini di dalam agama-agama lain. Cuma di Kristen yang diajarkan soal membership. Oke? Tubuh memiliki banyak anggota. Sama-sama bilang banyak anggota. Ayat 14 bilang begini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Tapi terdiri atas banyak anggota. Jadi kata anggota itu tidak diperkenalkan oleh padel klub. Tidak diperkenalkan oleh Pilates Group. Itu diperkenalkan pertama kali oleh Alkitab. Yang percaya bilang amin. Nah, karena terdiri atas banyak anggota gitu ya. Anggota-anggota ini itu tidak sama pastinya. Semua anggota itu beda-beda. Jadi di dalam tubuh Kristus catat baik-baik, perbedaan bukan ancaman. Justru
Perbedaan adalah kekuatan kalau bersatu. Bilang amin. Kata Yunani, kata anggota itu berasal dari kata melos, bukan malas ya. Melos, sama-sama bilang melos. Artinya anggota itu adalah ini, organ. Sama-sama bilang organ. Jadi apa pesan Tuhan untuk kita? Gini. Saudara tidak diciptakan untuk menjadi penonton. Anggota tubuh Kristus itu bukan penonton. Anggota tubuh Kristus itu bukan audiens. Anggota tubuh Kristus itu bukan pengunjung. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itu lagu. Itu bukan anggota. Yang dimaksud dengan anggota, sama-sama bilang ya, organ hidup dalam tubuh Kristus. Saudara semua adalah organ, itu tuh melos. Organ tubuh yang Pastor Rami bilang ditempatkan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus. Saudara pernah dengar jantung bademo? Tuhan, kepo Tuhan kasih kita dok tak sambunyi. Kita pekerjaan ini memompa darah 24 jam. Nyanaja istirahat kita. Dan dia tidur kita pompa. Apa Tuhan taruh di dalam dang? Saya di muka ke? Apa Tuhan saya sambunyi di dalam? Untuk pekerjaan sepenting dan semulia itu, kalau kita tidak pompa jantung, EDP muka pucat, nyana mau bangun dia besok pagi, kenapa kita dari dalam? Organ ditempatkan Tuhan dalam tubuh Kristus dengan maksud dan tujuan. Bilang amin. Saudara anggota tubuh Kristus, saudara pasti organ yang punya fungsi. Cuma DP masalah kita yang nin tahu, saudara ini jantung kah, paru-paru kah, kuku kah, rambu kah, alis, bulu mata, biji mata, tanin tahu. Karena yang tahu harusnya saudara. Halo? Tapi saudara berfungsi, itu tuh pemberian roh. Jadi keputusan saudara ada dalam tubuh Kristus. Itu bukan untuk saudara duduk-duduk nonton-nonton, melihat orang lain. Saudara punya fungsi. Saudara harus pastikan saudara berfungsi. Saudara tahu apa arti lain dari organ dalam tubuh? Melos itu. Tidak mungkin orang bekerja sendiri. Semua orang pe organ ini terkait dalam satu sistem. Halo? Saya papi meninggal itu, minta 3 menit lagi ya. Saya papi meninggal itu kondisinya begini. Jadi dia kena stroke di paru-paru. Sudah belum pernah dengar toh? Stroke di paru-paru. Jadi dia paru-paru mati. Badiang dang, stroke langsung 6. Mar DP jantung masih kuat sekali. Kita di hari Minggu itu kita nggak lupa kejadiannya. Kita tembus di rumah sakit itu sekitar jam 2 siang begitu ya. Tapi papi soalnya enggak sadar dan EKG-nya masih gagal, saudara-saudara. Wuting jantungnya. Tapi dia paru-paru so kena stroke, soalnya enggak bisa pompa. Paru-paru udara. Jadi tuh perawat tinggal pakai itu pompa manual, saudara-saudara gitu ya. Karena tahun berapa tuh saya lupa. Ivi masih dalam kandungan setahu saya ya. Lalu dia pompa manual begini saudara-saudara gitu ya. Dan begini, dia gak bisa dikatakan mati. Kenapa? Karena jantungnya masih berdetak. Gini, kita tuh dalam organ orang tuh gak bisa memutuskan mati sendiri gitu loh. Coba bayangkan satu kali jantung badai mau begini. Seolah-olah kita rekan masa kita bekerja 24 jam, selalu yang jada papuji tuh muka, cantik sekali nape muka.
Badai modul kita. Tadi mau kerja. 10 menit Jo. Langsung biru saudara-saudara semua. Saudara jangan tertawa, kaget saudara tuh jantung. Kong soja bademo sekarang. Kurang mau suntik formalin. Sih, artinya gini, saudara punya peran yang sangat penting dalam tubuh Kristus. Karena saudara terhubung dengan organ yang lain. Pastor Hamdi menjelaskan dengan itu sebabnya apapun, dengar baik-baik, apapun yang terlepas dari tubuh pasti mati. Mau coba? So pontong kelingking Jo, 1 senti. Dalam hitungan menit dia akan mati. Karena dia gak terhubung dengan satu, pemberian Allah, kehidupan. Kehidupan itu ada di dalam tubuh. Oke? Karena dia gak terhubung, dia pasti mati. Apapun yang terpotong, yang keluar dari tubuh, itu yang saudara memutilasi diri lah dan lain-lain sebagainya. Itu akan mati, pasti mati. Saudara misal begini, potong dang ini kelingking. Atau begini, ini yang paling cangkok ginjal. Kan sekarang so canggih toh. Cangkok ginjal, tape ginjal, tamo kasepa, tape jemaat yang ginjal rusak misalnya. Itu kan dia bukan untuk dia, itu tujuannya untuk menyelamatkan sebenarnya. Betul enggak? Tapi apa yang terjadi? Kita yang ada ginjal setengah, kita hidup juga berbahaya, beresiko. Mengerti maksudnya? Begitulah kehidupan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Kalau orang tidak menjalankan, orang bagian, orang justru akan mengganggu seluruh sistem. Jadi saya mau encourage saudara-saudara untuk kita mengambil bagian. Karena orang ini satu. Satu tubuh, satu Tuhan. Satu roh. One spirit, one direction.